Kita mesti mulai dari mana sih gitu ya? Kalau aku suka keris ini mulai dari mana gitu ya? Pusaka yang pertama itu adalah keris. Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di Etnik Indonesia. Semoga teman-teman tetap semangat melestarikan pusaka Indonesia. Ini hari yang lumayan cerah. Membuat kita tetap semangat untuk uri-uri budaya guys. Ini merupakan satu hal yang menggembirakan juga dari banyak video yang kita buat. Istilahnya menggugah lagi untuk teman-teman untuk mulai memperhatikan dan mulai menyukai ya warisan budaya Indonesia yang berupa senjata tradisional, yaitu salah satunya adalah keris. Nah, mungkin ada satu pertanyaan, kita mesti mulai dari mana sih gitu ya? Kalau aku suka keris ini mulai dari mana gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat di kebudayaan Jawa atau bahkan di setiap kebudayaan itu mempunyai anggapan yang berbeda-beda, pusaka yang mana yang perlu dipunya. Tapi kalau kita ditarik untuk kebudayaan Jawa, itu biasanya pusaka yang pertama itu adalah keris tilam upih. Kenapa kok keris tilam upih? Ternyata setelah kita coba mengerti filosofinya, tilam upih itu adalah pusaka yang mempunyai filosofi sebagai penentram di dalam kehidupan keluarga. Nah, contohnya pusaka yang saya bawa sekarang ini adalah keris dengan dapuran tilam upih guys. Mungkin teman-teman ada yang nonton video ini, mungkin yang bingung ya, keris tilam upih itu yang seperti apa sih gitu ya. Ini adalah keris tilam upih. Kalau dilihat dari gandeknya ini ada tikal alisnya di sini guys. Ini namanya tikal alis, itu ada kayak lengkungan ya. Ada cekokan kalau orang Jawa bilang di sini sampai di kira-kira 2/3 ya dari panjang bilanya ini polos. Di sininya ada ini ya, ada namanya tikal alis. Nah, pusaka tilam upih ini sendiri berfungsi sebagai pusaka untuk kerejekian guys, dan juga pusaka sebagai penentram di dalam kehidupan di rumah. Jadi tilam itu artinya adalah tempat tidur atau tempat untuk istirahat. Dan UP itu adalah nyaman, jadi memberikan rasa nyaman di dalam rumah atau di dalam tempat kita tinggal. Jadi yang pertama yang mana? Carilah pusaka yang awal-awal itu memang untuk penentram di dalam kehidupan, di dalam rumah contohnya. Jadi kita nggak mungkin bisa sukses kalau istilahnya di dalam rumah pun kita banyak sekali pertengkaran gitu ya, atau banyak pertentangan atau hawanya nggak enak dalam rumah. Itu pusaka tilam upih ini memang bagus untuk penentram. Nah, setelah itu yang apa lagi? Nah, biasanya setelah keris lurus kita mulai ada yang namanya keris yang looknya 3. Kita boleh naik ya ke keris jangkung. Setelah itu ada yang keris looknya 5. Jangkung itu untuk kepemimpinan, supaya kita itu bisa memimpin keluarga kita lebih baik. Setelah itu ada keris yang look 5. Look 5 itu sebagai keris Pandowo atau keris untuk membantu kita mempunyai karakter yang jauh lebih baik dari sebelumnya, karakter yang seimbang, seperti penggabungan dari 5 karakter Pandawa itu. Setelah itu mulai naik lagi ke look 9, look 11, Jadi kalau saran saya mulai dari keris lurus beranjak ke keris yang look 3, look 5, look 7. Nah, kalau bisa dilengkapin deh semua itu ya kan, sampai look 15. Bahkan saya punya sampai ada yang keris look 31 guys. Jadi semakin lengkap pusaka kita ya, semakin kita bagus ya dalam melestarikan, dan juga secara filosofi dan secara spiritualnya kita dapat juga. Jadi jangan khawatir dan jangan ragu buat teman-teman yang pemula untuk mau merawat pusaka. Udah saatnya, ini adalah era yang maju, era yang semuanya bisa ditelaah dengan logika, bahwa mempunyai pusaka itu banyak baiknya dibandingkan dengan buruknya, bahkan nggak ada buruknya. Karena ketika kita mempunyai pusaka, kita satu untuk merawat warisan budaya, kedua di dalam pusaka itu memancarkan suatu energi yang
pada zaman itu memang dibuat untuk menyejahterakan siapapun pemegangnya gitu. Dari situ pasti akan ada perbedaan di dalam kehidupan rumah tangga, ada perbedaan di dalam hawa dan energi di rumah, ada perbedaan dalam rezeki kita, itu pasti ada mengikuti dari proses ketika kita mau melestarikan pusaka itu sendiri. Jadi buat teman-teman pemula jangan ragu untuk mulai start merawat pusaka. Kalau misalnya kita susah cari pusaka tilam UP, sebenarnya nggak masalah. Kita mulai dari dapuran brojol, yang keris brojol lurus juga ya. Pokoknya mulailah, startlah dari sesuatu dulu. Dari kita, motivasi kita untuk merawat dan melestarikan warisan leluhur kita. Dari situ nanti bertumbuhlah yang namanya pengetahuan, bertumbuh juga yang namanya rasa cinta itu. Jadi kita semakin memperluas koleksi kita. Nanti mulai pusaka berupa keris, ada lagi pedang, ada lagi tombak, ada lagi ya macam-macam, sampai akhirnya kita menjadi orang yang bisa melestarikan warisan budaya itu nggak bisa sampai hilang gitu loh. Itu yang menurut kita harus kita galakan. Tapi saya lihat dari animo masyarakat, bahkan pemuda-pemuda udah banyak ya yang mulai menyukai pusaka. Dan saya harapkan ini bisa menginspirasi kita untuk di setiap daerah itu harusnya ada komunitas pelestari pusaka di daerah kamu masing-masing. Mau itu di lingkungan di desa, mau itu di kota tempat kamu tinggal, bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri ini, kita pasti ada peninggalan budaya itu yang luar biasa. Bahkan bukan cuman keris ya, ada pedang, ada tombak, ada peralatan tradisional juga, ada perhiasan warisan leluhur kita tuh banyak banget dan banyak diburu sama bahkan orang luar negeri. Itu ya menurut saya. Oke, jangan pernah lelah dan jangan takut untuk merawat pusaka, karena sebenarnya pusaka itu dibuat untuk kebaikan dan kesejahteraan siapapun pemegangnya. Mari kita terus lestarikan budaya kita dan ikut melestarikan pusaka Nusantara sehingga tetap lestari pusaka Indonesia. Buat teman-teman yang ada kritik, saran, ada komen untuk membangun supaya channel kita tetap bertumbuh ya, boleh tulis di bawah. Dan juga kita akan ada lelang juga setiap hari Minggu di kolom community juga ada. Kita juga ada di Instagram @indonesia. Buat teman-teman yang belum follow atau belum subscribe, boleh di subscribe. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.